mulai masuk ke SMP itu, dia cerita bahwa ada pelajaran baru. Ya, zaman saya waktu itu belajar bahasa Inggrisnya mulai di SMP. Jadi ada pelajaran baru tuh, dia cerita dengan berapi-api gitu ya. Dia tunjukin bukunya apa segala macam. Kemudian dia tunjukin kamus gitu. Dia pakai kamus seperti ini dan lain sebagainya. Kemudian saya coba iseng buka kamus dia, pinjam kamus dia, dan kemudian membaca salah satu. Nggak tahu cara belajar bahasa Inggris yang betul itu seperti apa waktu itu, tapi ngambil saja, jadi secara sembarangan kata-kata yang ada di kamus, kemudian kembali lagi ketemu dengan dia, saya ngomong saja gitu ya, saya memperkenalkan diri waktu itu tidak dengan grammar yang tepat, dan dia menertawakan saya begitu. Tapi ketika dia ngasih tahu yang betulnya bagaimana gitu ya, dia juga suka dengan bahasa Inggris, saya mulai jatuh cinta. Dan ketika saya dapat kesempatan untuk belajar sendiri waktu di SMP, dan sejak saat itu saya berkomitmen bahwa suatu waktu saya akan hidup dari bahasa ini gitu. Itu padahal cerita sekian puluh tahun yang lalu ya, ketika saya mau mulai masuk SMP. Dan singkat cerita, saya belajar bahasa Inggris, dan bahasa Inggris menjadi pelajaran favorit ketika saya di SMP. Dan ketika ada PR-PR bahasa Inggris itu, saya selalu menjadi narasumbernya untuk mereka-mereka yang tidak mengerjakan PR begitu. Jadi buku saya itu berpindah kemana-mana untuk kalau istilah orang Sunda itu ditiron gitu ya, Disalin, dicontek gitu ya. disalin ya, dicontek seperti itu. Itu berlanjut terus sampai SMP, sampai SMA, alhamdulillah. Dan kemudian ketika dapat kesempatan untuk kuliah, saya tidak memikirkan bidang yang lain, saya cuma memikirkan bidang bahasa saja. Nah, cuman sempat bingung, karena waktu itu lulus kuliah, saya nggak langsung kuliah. Nah, lulus SMA, saya nggak dapat kesempatan langsung kuliah, jadi ada waktu 1 tahun tuh, untuk nganggur dulu lah istilahnya. Nah, itu ada hikmahnya kalau saya sekarang coba rasakan. Ternyata di situ Tuhan memberikan kesempatan saya untuk memilih yang tepat dulu sebelum masuk kuliah. Jadi saya bingung antara bahasa Inggris kah atau bahasa yang lain. Nah, pas waktu saya nganggur itu, saya dapat kesempatan mengisi waktu gitu ya. Jadi ikutan kursus bahasa Jepang. Dan lagi-lagi di situ saya juga jatuh hati ke bahasa Jepang. Nah, kemudian ketika tahun berikutnya dapat kesempatan kuliah, saya sempat bingung memilih antara bahasa Jepang dengan bahasa Inggris. Pertimbangannya kalau bahasa Inggris banyak sarananya untuk kita belajar mandiri gitu ya. Banyak teman-teman yang bisa belajar, kita bisa ikut klub dan lain sebagainya. Tapi untuk bahasa Jepang waktu itu belum ramai gitu. Jadi saya ingin mencoba sesuatu yang baru. Dan kemudian akhirnya masuk ke bahasa Jepang. Saya kuliah di Universitas Pajajaran, ngambil programnya D3. Jadi 3 tahun gitu. Nah, alhamdulillah karena memang sempat belajar sebelumnya ketika kuliah juga langsung bisa melebihi teman-teman yang lain ya. Mereka kan belajar dari nol sedangkan kita sudah punya dasar. Dan ketika masuk ke kuliah tersebut adalah kesempatan kita untuk dikirim ke Jepang. Dan saya termasuk salah satu yang bisa dikirimkan ke sana. Jadi ketika semester 3 kalau tidak salah saya sudah dapat kesempatan untuk 1 bulan di Jepang, dan itu ceritanya jalan-jalan tanpa bayar sama sekali. Tugas kita di Jepang itu adalah datang ke sekolah-sekolah anak-anak SD, anak-anak TK gitu untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Dan waktu itu sempat latihan tari tradisional ya, tari Jaipong dari Jawa Barat, dengan satu lagi tari dari Sumatera Barat begitu. Sengaja belajar dulu waktu itu sebelum berangkat ke sana, dan nggak mahir juga. Yang penting bisa tampil saja di depan orang Jepang dan mereka tuh nganggap kita bagus gitu ya. Saya di Indonesia nggak pernah nari. Masalahnya kalau di Indonesia orang tahu ya tarian kita tuh nggak bagus gitu. Tapi kalau di Jepang, wah seru ini bagus ya, bagus gitu seperti itu. Oke, nah dari situ semangat untuk terus belajar bahasa semakin meningkat karena ternyata dengan belajar bahasa, saya tuh bukan dari keluarga yang mampu, tapi ternyata bisa keluar negeri. Jadi ternyata keluar negeri itu tiketnya itu tidak harus selalu dengan uang ya. Saya waktu itu mikirnya begitu. Ternyata dengan kemampuan tuh kita bisa dapat tiket untuk bisa keluar negeri. So that was actually my motivations to improve my ability both in English and also in Japanese. Because I believe that if I keep learning, then someday I will have even more benefit out of my learning activity. Jadi saya yakin bahwa dengan belajar, dengan terus meningkatkan kemampuan diri, nanti kesempatan akan semakin terbuka dan kemudian kita bisa lebih menikmati hidup karena kita melakukan pekerjaan kita sesuai dengan bidang yang kita sukai. So basically, that's it. Dan kemudian kalau sekarang, alhamdulillah saya bisa memanfaatkan kemampuan bahasa untuk pekerjaan yang tiap harinya pasti akan berhadapan dengan, kalau tidak bahasa Inggris, pasti bahasa Jepang. Pekerjaan utama saya sekarang adalah interpreter, penerjemah, interpreter bahasa Jepang, interpreter bahasa Inggris, dan juga translator untuk bahasa Inggris. Di luar itu, kalau saya tidak ada pekerjaan seperti itu, saya juga mengajar bahasa Inggris, terutama sekarang untuk yang TOEFL biasanya kelas-kelas yang saya tangani.
Dan karena pekerjaan sebagai interpreter inilah saya bisa ketemu dengan Felicia Suteja, the one and only, right? Ya, iya, betul Asik loh sekali. ngobrol-ngobrol sama Vel. Waktu kita, padahal baru ketemu ya waktu itu kita Iya, ketemu di betul apa sekali. di bandara, kemudian jadi langsung akrab saja. Nah, Iya, kelihatannya betul. satu frekuensi. Jadi Ya. ketika Vel, ayo dong collab katanya di online seperti Mengenai ini. bahasa. Karena saya yakin banget banyak ya di antara teman-teman sekalian yang memiliki passion yang sama sebenarnya terhadap Oke, bahasa. Jadi oke, banyak oke. banget teman-teman kita nih Kang Jo sebenarnya ya terutama Hmm, adik-adik yang masih muda, yang masih di hmm. SMA atau Kita masih juga muda kali, Vel. betul yang masih bingung nih mau milih kuliah jurusan apa sama seperti Kang Jo tadi cerita ya. Jadi pasti Oke. banyak banget godaan-godaan ketika kita baru mau gimana ya kayaknya bahasa ini enak deh, bahasa ini enak, tapi karena terlalu banyak, nanti akhirnya jadi pusing sendiri. Nah, kalau kayak gitu gimana tuh, Kang Jo? Pertama-tama kan sempat bingung juga ya milih antara bahasa Inggris apa bahasa Jepang gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman sekalian ada yang mengalami kendala yang sama, kira-kira Hmm. ada solusinya nggak dari Kang Jo? Siap. Maksudnya, Tapi sebelum saya menjawab itu, saya mau menyapa seseorang yang wajahnya saya kenal nih. Ada silakan, Ramzi di silakan. situ. Oke. Ini dari Halo. Unsada ya. Beliau juga bahasa Inggris, bahasa Jepangnya luar biasa ya. Nanti bisa diundang Wow, juga tuh, Vel. wow. Untuk melambaikan tangan ya. Oke, baik. Kalau waktu itu saya bingungnya memilih antara bahasa Jepang dengan bahasa Inggris ya. Ya, Tapi saya sudah cerita tadi karena pertimbangannya bahasa Inggris. Waktu itu saya aktif juga di klub bahasa Inggris. Saya pikir sih untuk bahasa Inggris itu saya bisa pelajari tanpa harus ke pendidikan formal begitu ya. ya. Jadi saya memilihnya bahasa Jepang. Waktu itu terus terang sih memilih bahasa Jepang itu karena pertimbangannya cuma itu saja. Karena saya ingin sesuatu yang berbeda. Jadi tidak dengan pertimbangan bahwa nanti prospek kedepannya itu akan seperti apa. Nah, Hmm. tapi alhamdulillah pilihan saya ternyata tidak keliru karena bahasa Jepang ternyata sangat prospektif ya karena Ya, betul. hampir apa ya untuk sekarang ya Jepang itu adalah investor kedua setelah Singapura di Indonesia. Kalau Singapura itu mereka banyak berinvestasi untuk untuk infrastruktur dan lain sebagainya sehingga tidak padat karya, tidak banyak misalnya kita kerja untuk perusahaan Singapura ya. Tapi kalau perusahaan Jepang itu banyak industrinya yang mereka punya di sini dan jadi banyak perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di sini dan padat karya, jadi banyak memerlukan tenaga kerja orang Indonesia yang tinggal di sini. Nah, untuk teman-teman yang di Indonesia yang belajar bahasa Jepang, itu prospeknya saya pikir masih terbuka ya, karena banyak perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Nanti juga punya kesempatan juga untuk dikirim ke Jepang juga. Mereka punya banyak programnya. Jadi Jepang tuh sekarang sedang membuka, mungkin Jepang juga sama seperti halnya Korea ya, Vel ya. Iya, betul. Itu mereka kekurangan tenaga kerja sehingga tenaga kerja dari luar itu sangat di-invite ya sangat disambut dengan baik di sana. Itu kesempatan baik juga untuk kita untuk belajar di sana atau misalnya untuk bekerja juga di sana. Nah, Iya, saya nggak betul. tahu rekan-rekan sekalian di sini minatnya ke bahasa apa. Jadi kalau saya ceritanya bahasa Jepang, bahasa Inggris. Nah, saya mengambil bahasa Jepang waktu itu dengan pertimbangan seperti itu. Tapi belajar dari pengalaman saya tadi, sekarang berarti rekan-rekan sekalian kalau misalnya sekarang berada di posisi yang harus memilih ya, mau masuk universitas misalnya, atau misalnya sudah belajar di universitas di jurusan yang berbeda tapi ingin memutuskan mempelajari bahasa apa, kalau sekarang mungkin harus research dulu kali ya supaya waktu kita efektif gitu, jadi nggak mencari-cari. Ini salah satu cara yang bagus nih dengan hadir di acara seperti ini, jadi kita bisa sharing ya. Jadi menurut saya sih pertama yang harus dilakukan kalau kita ingin memilih sesuatu, oke, pertama tuh yang paling penting itu sebetulnya lebih ke kembalikan ke diri kita sendiri mana yang paling kita sukai. Karena kalau kalau kita mempelajari sesuatu yang paling kita sukai nanti jadi tidak berbeban begitu ya. Itu satu. Kalau misalnya ternyata pilihannya banyak gitu ya, misalnya saya bahasa Inggris juga senang, bahasa Jepang juga senang, Korea juga senang dengan berbagai alasannya. Korea senang karena drakornya. Ngomong-ngomong saya lagi nonton drakor sama istri ini sekarang bareng-bareng. Oke. Wah, Nah, ternyata ya jadi mulai drakor mulai emang mulai hebat. kepikir mulai kepikiran ikutnya kelas VL juga untuk belajar bahasa bahasa Korea ya. Nah, silakan, silakan. Kemudian saya lagi sedang juga bahasa Arab gitu ya, tapi karena usia ya untuk pertimbangan agama saya perlu mempelajari itu juga ternyata. Nah, teman-teman kan masih muda tuh, masih maksudnya energinya masih segar ya, masih banyak untuk kita alokasikan untuk mempelajari banyak hal dalam satu waktu gitu. Nah, tapi kembalikan ke apa yang paling kita senangi, kemudian kita lihat prospek ke depannya, kemudian kita lihat juga rencana-rencana kita ke depannya. Misalnya kita ingin berkunjung ke negara tersebut begitu,
Nah, tentu saja bahasa tersebut harus kita kuasai ya supaya kita nggak kesulitan ketika kita tinggal di sana untuk belajar maupun untuk bekerja. Dan lagi-lagi gitu ya, dengan kemampuan bahasa, mana kira-kira bahasa mana yang paling laku dan itu bisa jadi tiket kita untuk ke luar negeri tanpa harus bayar gitu. Mungkin itu dulu kali Vel jawabannya ya. Wow. Mohon. Bener banget. Hmm. Jadi bener banget dari pengalaman Kang Jo sekarang ini, dari yang sudah Hmm. dilewati dan pengalaman-pengalaman beliau ya, ternyata memang benar kita tuh dari belajar bahasa ternyata kita bisa ke luar negeri, bahkan bebas tiket, bahkan kita bisa mengalami sesuatu yang mungkin belum pernah kita Hmm. alami di negara kita sendiri. Nah, Hmm. kemudian kita akan kembali lagi nih ke topik yang Hai hai. awalnya ya, yaitu Ya silakan. sharing tips bagaimana caranya belajar bahasa asing bagi pemula. Jadi kalau seandainya benar-benar newbie ya sebagai pemula, mungkin kita mau misalnya dulu Kang Jo ketika sebelum masuk ke universitas normal ya, maksudnya formal Hmm. belajar bahasa asing. Nah itu Hmm. sudah pernah belajar dulu kah bahasa Jepangnya atau mungkin ada tips-tips apa ya yang bisa dilakukan teman-teman sekalian mungkin di tengah pandemi ini ya kalau misalnya bosen atau mungkin Hmm. bingung pengen belajar tapi mungkin bisa masuk kayak klub-klub gitu ya Kang Jo. Iya, iya, iya. Jadi mulai Siap. dari situ. Bagaimana Kalau saya caranya pribadi tadi sebenarnya? sudah Bagaimana diceritakan ya, caranya? maksudnya sebelum masuk jurusan bahasa Jepang karena memang sempat belajar sebelumnya kan beberapa bulan ikut kursus dulu gitu. Ya. Jadi ketika saya masuk jurusan bahasa Jepang memang sudah relatif lebih lancar ya. Mm-mm. Jadi ketika masuk ke sana itu kalau boleh ceritain boleh nggak IPK saya berapa waktu pas lulus? Boleh dong, silakan silakan. Nah, pasti yang lain juga Tapi ini tertarik bukan nih. bermaksud menyombongkan diri ya, karena ini cerita puluhan tahun yang lalu. Mudah-mudahan Ini bisa memotivasi. betul Itu sekali. saya Tujuannya dapat untuk IPK-nya itu motivasi ya. dapat IPK-nya itu 3,97. Hmm. Jadi selama sekian tahun Wow. belajar itu nilai B-nya itu cuma 2 gitu, selebihnya A semua begitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya apakah saya pinter begitu luar biasa sehingga saya bisa mendapatkan IPK sebesar itu lumayan tinggi kan, cuma beberapa poin Betul. lagi menjadi nilai sempurna gitu. Iya, betul. Nah, saya sering kali katakan ke teman-teman, ke anak saya juga sekarang saya sedang motivasi untuk belajar bahasa, itu bukan karena pintar sih sebetulnya, tapi karena kita cerdas saja dalam mengatur bagaimana cara kita belajar. Nah, salah satunya itu adalah, kalau saya sih selalu prinsipnya, kalau kita mau belajar, itu harus one step ahead gitu. Jadi kalau teman-teman yang lain tuh masih ada di chapter 1 misalnya ya, kalau pas nanti kita kuliah kan pasti nanti ada arahannya ya, misal pertemuan pertama kita belajar apa, pertemuan keduanya nanti apa. Nah, ketika senseinya sedang mengajarkan chapter 1 misalnya atau dai ika, nah kita harus sudah mulai berpikir untuk kita udah jalan sendiri gitu untuk sudah mempelajari yang chapter-chapter berikutnya. Jadi pas waktu ketika kita masuk kelas mereka, kelas sensei tersebut, kita tidak dalam posisi nol begitu, sudah ada persiapan terlebih dahulu. Nah, itu yang saya lakukan dan itu prinsip tersebut kebawa ke sekarang dalam hal pekerjaan ya. Jadi ketika misalnya menghadapi satu pekerjaan tidak bisa kalau kita tanpa persiapan sama sekali. Nah, kembali ke pertanyaan Vel tadi, jadi jangan bandingkan suasana ketika dulu saya mulai belajar bahasa dengan rekan-rekan sekarang belajar bahasa. Sekarang itu jauh sekali kondisinya dimanjakan dengan berbagai fasilitas, betul nggak, Vel? Betul banget. Mana ada ya dulu online kelas seperti ini, orang ngasih online Iya, kelas gratis ya. Wow, tepuk iya. tangan dong buat Vel ya. Oke. Aduh, jangan gitulah. Ya, kenapa dia membuka kelas Korea gratis kan? Betul kan? Iya, karena biar Nah, dan memotivasi membuka dia kelas Mandarin semakin juga banyak. kan, secara gratis. Itu kita tinggal yang mau belajar itu tinggal memanfaatkan saja sih sebetulnya kan begitu ya, Iya, tanpa harus keluar biaya. Jadi zaman dulu saya kuliah sekalipun itu internet tuh belum ada. Jadi ketika saya mau tingkat 3 tuh baru mulai rame tuh katanya ada internet apa segala macam. Dan saya baru pakainya itu ketika lulus kuliah, coba bayangkan. Jadi ketika kuliah itu tidak ada fasilitas, tidak ada resource dari internet. Kalau sekarang tinggal klik saja belajar bahasa Jepang misalnya atau belajar bahasa apapun, wah itu semua sudah tersedia, betul kan? Banyak YouTuber-YouTuber yang mereka mengkhususkan di bidang bahasa. Jadi kalau sekarang dengan resource yang luar biasa seperti ini, so your achievement should be much better than my achievement, a long time ago. Jadi pencapaian kita sekarang yang belajar sekarang itu harusnya jauh lebih bagus dibandingkan saya dulu begitu. Artinya kan sekarang tinggal mau atau tidak kita memanfaatkan resources tersebut. Nah, kalau di kasus saya waktu dulu itu karena tidak ada materi pembelajaran dari internet karena memang belum ada, yang saya manfaatkan itu adalah just like what Miss Vel katakan barusan. Saya aktif memang di klub begitu. Karena prinsip saya kalau mempelajari segala sesuatu itu sebetulnya teori itu jadi
hal berikutnya yang harus kita kuasai. Tapi yang perlu kita lakukan itu adalah, no matter how little you understand something, all you have to do just try to implement that right away. Jadi kalau kita mengetahui sesuatu begitu ya, jangan tunggu besok kalau misalnya hari ini punya kesempatan ngobrol dengan teman yang barusan diajarkan di kelas atau yang barusan kita pelajari sendiri, langsung misalnya diaplikasikan. Misalnya barusan kita mempelajari tentang, kalau selamat pagi dalam bahasa Jepang itu apa? Ada yang ngasih tahu, ohayou gozaimasu misalnya. Kalau selamat sore apa? Konnichiwa gitu. Kalau selamat malam apa? Konbanwa gitu. Kita baru belajar nih ya sekarang. Nanti malam ketemu dengan teman yang bisa bahasa Jepang, pas waktu kita nelpon, kita mau ngobrol apa gitu ya. Itu kita langsung sapa dia dengan, Ramji-san, konbanwa gitu ya. Kemudian Ramji-san misalnya yang tahu bahasa Jepang kaget, lu bisa bahasa Jepang juga ternyata, enggak cuma itu doang yang gue pelajari tadi misalnya. Selebihnya ngobrol pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Nah besoknya misalnya kita mempelajari sesuatu yang baru langsung dipraktekkan. By having that kind of good habit, then everything that you learn will come to your head, will come to your mind naturally actually. And it will be hard for you to forget things. Jadi kalau kita belajarnya dengan cara seperti itu jadi gampang masuk ke pikiran kita. Itu jadi seperti natural saja begitu ya. Nanti besok-besok nggak akan lupa lagi. Gitu kali, Fel ya. Baik, iya betul. Baik banget jawabannya seperti itu ya teman-teman. Jadi sharing tips yang sangat berguna banget dari Kang Jo untuk kita semua yang hadir di Zoom meeting hari ini. Jadi buat teman-teman yang memiliki kesulitan mungkin untuk memulai belajar bahasa, aduh gue jadi newbie banget nih. Jangan malu-malu ya buat menggunakan apa yang tadi sudah dipelajari. Misalnya cuma satu kata ya, konnichiwa atau konbawa aja. Tapi bisa dipakai atau diterapkan untuk dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi secara tidak langsung otak akan mememorize atau mengingat hal itu dan tidak akan mudah dilupakan. Baik, kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi kalau teman-teman yang punya pertanyaan terkait dengan mungkin bahasa atau mungkin ada pekerjaan yang terkait juga dengan bahasa, silakan. Karena Kang Jo ini sudah sangat berpengalaman. Beliau sudah berada di bidang ini sekitar 19 tahun ya, betul ya Kang Jo? Atau mungkin lebih. Jadi dari muda, beliau sudah memang passionnya mungkin di sisi bahasa juga, dan saya yakin teman-teman di sini seperti Mas Kanta juga ya belajar bahasa sendiri atau teman-teman yang lain. Sepertinya Tania ya, ini juga sebagai guru bahasa Thailand kalau nggak salah. Ya, jadi dari di sini banyak sekali yang passionnya memang ke bahasa. Mungkin teman-teman bisa sharing lagi belajar bahasa apa aja nih, boleh silakan. Kalau ada pertanyaan juga silakan ya. Ini di chat nggak ada pertanyaan sih, belum ada pertanyaan kelihatannya Vel, tapi ada ini nih saya dari Jambi katanya Hadedika ya, wah luar biasa. Saya boleh tanya Pak. Oke, silakan siapa? Iya, saya ingin tanya bagaimana caranya belajar yang efektif untuk pemula pembelajar bahasa asing. Cara yang efektif. Iya, karena kan bukan suka, tapi sulit untuk menemukan native speaker atau lawan bicara yang menggunakan bahasa yang sedang kita pelajari. Ini Bu Endang ya yang sedang bicara ya? Betul. Ya. Siap. Terus sekarang sedang belajar bahasa apa kalau boleh tahu? Saya pernah belajar bahasa Jepang, bahasa Perancis, bahasa Inggris. Sungguh. Tapi karena jarang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, jadi pasif gitu loh Pak. Hanya bahasa Perancis saja yang saya praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah yang Jepang dan Inggris itu lupa, bahkan hilang. Nah, saya mau nanya, kalau yang bahasa Perancis, dengar gitu masih ngerti. Siap. Kalau yang bahasa Perancis mempraktekannya bagaimana tuh selama ini, Bu? Oh, saya sama murid, Pak. Oh, Ibu mengajar bahasa Perancis? Iya. Hai, oke. Nah, sebetulnya itulah yang harus dilakukan, Bu ya. Jadi berarti kita memang harus mengekspos diri kita terhadap bahasa yang sedang kita pelajari. Jadi terbukti kan, maksudnya ketika kita mempelajari bahasa Perancis dan kemudian ada sarana untuk mempraktekkan itu, Ibu jadi nggak lupa kan begitu ya? So I think you know the answer. Kelihatannya Bu Endang tahu jawabannya. Jadi untuk yang bahasa Inggris pun saya pikir sama begitu ya. Saya cerita dulu zaman saya tuh senang banget belajar bahasa Inggris itu dulu ketika SMA sebetulnya. Karena itu saat pertama saya ikutan klub bahasa Inggris. Jadi kenapa motivasi saya ikut klub bahasa Inggris waktu itu adalah karena memang waktu itu saya kursus bahasa Inggris selama 9 bulan.
hampir tiap hari sebetulnya kursus di Bandung gitu ya, tiap hari cuma 1 jam tiap harinya. Dan dalam 9 bulan itu ceritanya kita lulus di levelnya advance. Tapi ketika lulus, kita ngobrol dengan teman, kok kita udah lulus level advance, tapi ngomongnya masih kayak gini gitu ya. Berarti belajar tuh nggak boleh berhenti artinya. Dan kemudian kita cari-cari informasi, ketemulah ada satu klub bahasa Inggris di Bandung yang mereka mengadakan pertemuan setiap hari Sabtu. Nah, saya datanglah ke sana, Sabtu atau Minggu ya, hari Minggu kalau nggak salah. Jadi datanglah saya ke sana. Pas waktu saya datang ke sana, itu betul-betul beberapa pertemuan pertama itu saya jadi penonton gitu ya. Tapi dengan ketemu orang lain yang jago berbahasa tersebut dan memang memakai bahasa tersebut, itu jadi motivasi buat saya gitu ya. Ketika saya datang pertama kali ke sana, saya lihat orang di depan memperkenalkan diri, ada yang pegang acara gitu ya, ada yang presentasi, ada yang memberikan materi apa. Itu saya cuma mikirnya satu hal saja. When can I be like that? Kapan kira-kira saya bisa seperti mereka di depan situ gitu loh. Nah, saya berpatokan bahwa someday in the future I can be like that. Okay, and I don't want to wait any longer. Jadi saya nggak menunggu lama. Saya ingin seperti merekanya cepat gitu. Jadi apa yang harus saya lakukan? Berarti saya harus mengekspos diri terhadap lingkungan seperti itu, terhadap suasana-suasana pembelajaran seperti itu harus sesering mungkin begitu. Nah, jadi dari sejak pertama saya datang ke sana, itu selama beberapa tahun saya nggak pernah absen 1 hari Minggu pun untuk tidak datang ke sana. Dan ternyata tidak lama ya. Dulu saya ingin bahwa saya bisa ngomong aja 5 menit atau 10 menit di depan sana. Ternyata tidak usah menunggu bertahun-tahun. Dalam hitungan 2 bulan itu saya bisa seperti mereka, gitu. Alhamdulillah. Kemudian, nah di luar itu saya biasa mencari teman yang passionnya sama, mencari teman yang frekuensi keinginan untuk belajarnya sama. Waktu saya zaman kuliah, waktu saya zaman SMA itu saya ada satu sahabat yang saya sering datang main ke rumah dia. Dia lagi senang belajar bahasa Inggris, saya juga sama. Jadi setiap kali saya mau datang belajar bahasa Inggris ke tempat dia, itu saya suka janjian. So I'm going to come to your house, and during my stay at your house, we have to speak English, 100% in English. Dan dia sepakat gitu. Jadi ketika datang ke sana, itu pas waktu pertama ya kita bikin janji seperti itu, 2 jam kita biasanya ngobrol panjang lebar kemana-mana, itu 2 jam kita tiba-tiba jadi pendiam. Karena kita tidak mau melanggar janji kita yang sudah berjanji untuk ngomong bahasa Inggris. Tapi kesempatan berikutnya datang, things getting better, kemudian kesempatan berikutnya, sampai akhirnya saya dengan teman saya itu jadi lupa, barusan saya ngomong bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya gitu loh Bu. Nah, so Ibu Endang kelihatannya, I think that's the thing that we have to do, right? Untuk menguasai itu mungkin yang harus dilakukan ya, kaitannya dengan bahasa. Ya Pak. Untuk bisa menguasai kosakata, supaya bisa kita kita memorize gitu dalam ingatan kita itu seperti apa? Karena kan kadang-kadang anak-anak itu males gitu loh mengungkapkan. Kalau di kelas disuruh ayo silakan berbicara gitu. Mereka itu kekurangan kosakata gitu, Pak. Siap. Kalau kaitannya dengan meningkatkan kosakata, saya baru nonton video nih tadi dari salah satu rekan saya yang pengajar bahasa Jepang begitu ya. Jadi banyak sekali. Jadi salah satu kesalahan kita kalau kita mau improve atau mau nambah kosakata itu karena kita berusaha untuk ini ada 5 kosakata baru dituliskan dan kemudian coba kamu baca, kemudian coba kamu ingat begitu ya, kosakata itu apa artinya gitu ya. Sekarang saya mau tunjukkan misalnya this one, bisa melihat yang saya pegang? Iya. So pencil. Semua orang katakan pencil. Nggak usah mikir dulu bagaimana menulisnya, nggak usah menerjemahkan apa ini dalam bahasa Indonesianya. But anytime you see these things, please remember that this one is pencil. Ingat saja, kalau saya pegang ini, barang yang saya pegang, itu bahasa Inggrisnya, atau istilah dalam bahasa Inggrisnya adalah pencil. Right? Yeah. So, jadi kemudian ketika, nanti pensilnya kita, misalnya yang tadi, pensilnya saya simpan di mana, kemudian saya tanya, well, actually I need a pencil. Where did I put it? Saya butuh pensil. Di mana tadi saya letakkan begitu. Pasti nanti ada salah satu murid kita akan nunjuk ke barang tersebut. So, is that the pencil that you need? Apakah itu pensil yang dibutuhkan begitu ya? Jadi orang itu sebetulnya nanti akan paham sendiri dan ini dengan cara seperti ini akan lebih mudah masuk ke pikiran kita. Cuman tantangannya mungkin Ibu Endang ketika kita mengajarkan kata benda atau sesuatu yang abstrak, betul kan?
kayak yang tidak ada bendanya kan. Nah, itu tantangan tersendiri. Nah, itu nanti kita di posisi sebagai pengajar, so we have to be creative in modifying the ways of how to membuat misalnya kata-kata tersebut walaupun dia abstrak tapi tetap bisa masuk ke pikiran dia. You know, the best way of studying something just like a baby actually. Ketika dulu kita bayi, saya tuh diajar bahasa ibu saya itu adalah bahasa Sunda. Sampai sekarang sebetulnya saya tidak pernah ikut sekolah atau misalnya kursus belajar bahasa Sunda secara formal. Kalau bahasa Indonesia lumayan ya, ada pelajarannya sampai universitas ya bahasa Indonesia. Bahasa Sunda itu muatan lokal saja sebetulnya, sampai SD atau SMP begitu ya. Selebihnya kita nggak belajar lagi. Tapi saya bisa berbicara bahasa Sunda karena saya bisa mendapatkan bahasa tersebut itu memang betul-betul secara natural. Jadi ketika orang tua kita mendidik kita di awal begitu ya, kita nangis misalnya kita ingin minum misalnya ya, mau mimi gitu dan kemudian disodorkan gelas kah atau disodorkan apa begitu. So, kalau begitu nih ambil gelasnya begitu atau coba minum dari gelas ini. Nah, anak itu dia memproses sendiri bahwa yang sedang disodorkan oleh ibunya adalah gelas gitu. Nah, besok-besoknya lagi dia nanti bukan nangis lagi ketika dia butuh gelas, tapi dia akan mengatakan gelas atau dia akan mengatakan minum, dia akan mengatakan makan. Dengan cara seperti itulah kita jadi menambah vocabulary. Jadi sekarang yang menjadi tantangan kita kalau sedang mengajar ke siswa kita harus kreatif untuk membuat siswa kita tersebut itu melibatkan semua indranya dalam proses pembelajaran kita. Jadi jangan hanya sekedar mendengar, harus juga melihat, harus juga meraba begitu, harus juga mencium atau merasakan seperti itu. Nah, ketika 5 indera semua 5 panca indera kita terlibat dalam proses pembelajaran, itu kemungkinan besar diingat oleh pikiran kitanya itu jauh lebih tinggi. Katanya begitu. Satu lagi boleh, Pak? Boleh, Vel? Boleh kan? Silakan. Untuk belajar bahasa Jepang itu kan kita berarti belajar huruf baru ya, Pak? Siap. Kita hiragana, katakana, sama kanji itu. Nah, itu kan tidak menggunakan alfabet, international alfabet, jadi agak sulit banget. Itu ada tipsnya nggak? Seperti apa, Pak? Supaya kita lebih bisa. 日本語を勉強しているときに、ちゃんとカタカナとかひらがなとかですね、漢字とかローマ字、その4つの、字を勉強しないといけないから、もし勉強しなかったら、ちょっと、わからなくなってしまいます。Bisa dipahami ya? Ramzi itu kelihatannya. Saya dulu 3 tahun itu belajar, lupa. Siap. Jadi betul Bu, kalau misalnya kita belajar bahasa Jepang tuh tantangannya adalah karena kita harus mempergunakan huruf yang sama sekali selama ini mungkin belum pernah kita pelajari begitu ya. Jadi ada 4 huruf yang dipakai dalam bahasa Jepang. Yang pertama tuh hiragana, kemudian katakana, kemudian kanji, dan ada satu lagi romaji. Jadi romaji itu sebetulnya huruf alfabet Bu. Itu juga dipakai ya, dalam konteks tertentu dia dipakai. Nah, hiragana dengan katakana itu jumlahnya terbatas. Jadi jumlahnya ada berapa, Ramzi? 48 ya kalau nggak salah masing-masing ya. Lupa gue. Siap. Nah, jadi itu bisa dihafal kalau hiragana dengan katakana begitu. Nah, kemudian ada juga kanji. Nah, kalau kanji ini bedanya apa dengan hiragana dengan katakana? Kalau hiragana dengan katakana, dia punya bunyi tapi nggak punya arti. Kalau misalnya kita mengatakan hana gitu ya, ada kata hana tuh. Kalau misalnya hana tersebut bisa diketahui artinya kalau kita lihat kalimatnya. Jadi kita lihat konteks kalimatnya. Hana itu bisa berarti bunga, bisa berarti hidung. Jadi mana hana yang bunga, mana hana yang hidung, itu kalau misalnya dalam bahasa verbal, dalam bahasa percakapan, kita bisa mengetahui artinya tergantung konteks kalimatnya. Tapi ketika dia dituliskan, kalau misalnya kita nulisnya hanya hana saja dengan hiragana atau katakana, orang belum tahu tuh ini yang hana yang dimaksud apakah hidung atau hidung atau tadi bunga ya. Kecuali kalau dia ditulis dengan kanji. Kalau kanji hana itu nanti beda antara kanji bunga dengan kanji hidung, Bu. Karena kalau kanji itu dia punya bunyi dan juga punya arti begitu. Nah, jadi itu memang seringkali menjadi dianggap sebagai kesulitan ya, sebagai momok besar kalau misalnya orang yang tidak belajar bahasa Jepang kemudian tiba-tiba mau belajar bahasa Jepang. Tetapi daripada kita memikirkan sesuatu yang sulit begitu ya, kalau saya sih lebih baik mengajak untuk memikirkan hal yang mudahnya saja. Jadi dikembalikan ke motivasi kita. Kita belajar bahasa Jepang tuh target awalnya apa? Jadi targetnya harus bertahap kalau menurut saya. Jadi targetnya itu yang penting saya bisa survival aja, jalan-jalan ke Jepang bisa nawar misalnya.
Artinya kan berarti saat itu kita tidak usah belajar sampai ke huruf yang rumit sampai ke kanji, Bu. Yang penting kita belajar survival Nihongo begitu ya. Dan itu kalau misalnya di buku-buku yang beredar di pasaran, itu pasti untuk yang survival Nihongo, percakapannya pasti selalu ada romajinya, ada cara baca dengan huruf alfabetnya. Nah, kita bisa mulai belajar dari situ. Jadi kebutuhannya disesuaikan dengan kebutuhan kita apa. Kebutuhan kita misalnya untuk sekedar misalnya jalan-jalan, ketemu ke orang dan kemudian bisa ngobrol nyantai gitu ya. Fokus aja dulu mempelajari hiragana dengan katakana. Dan romaji begitu. Romaji udah nggak usah dipelajari lagi. Nanti untuk kanji, sebetulnya ketika kanji muncul ada cara untuk mengetahui cara bacanya juga, Bu. Sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi ya Ramji ya, aplikasi-aplikasi misalnya saya juga sudah pasang di handphone saya. Kalau misalnya ada kanji yang saya tidak tahu cara bacanya, kalau kita tidak tahu cara baca, tidak juga bisa mengetahui artinya kan, berarti harus tahu dulu cara bacanya. Nah sekarang ada aplikasi yang kita dengan jari saja bisa kita tuliskan kanjinya, nanti muncul cara bacanya, keluar artinya begitu. Jadi sekarang resource-nya sudah luar biasa, Bu. Jadi kalau ajakan saya sih sebetulnya mulai dari target kedepannya apa nih? Kita belajar bahasa apa? Yang penting saya bisa ngomong, oke, lupakan dulu masalah tulisan segala macam. Baru setelah itu saya ingin bisa baca, mungkin kita mulai semangat, mulai memperdalam bagaimana mempelajari tulisan seperti itu. Iya. Kalau kanji terus terang sampai sekarang pun itu masih menjadi masalah terbesar saya, Bu. Masih tapi tidak semangat, tidak patah semangat untuk terus mempelajari ya, insya Allah. Iya. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bu. Itu ya tadi intinya banyak. Terima kasih Ibu Endang atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan Ibu Endang ini bukan pertanyaan bagi Bu Endang aja, tapi bagi semua kita yang hadir di sini ya. Karena pertanyaan ini memang kena banget bagi semua orang yang sedang belajar bahasa. Gimana caranya biar bisa efektif baru belajar bahasa baru gitu kan ya. Ya udah, yang penting kita harus dari cara-cara yang tadi di-sharingkan oleh Kang Jo ini memang sangat berguna sekali dan bisa diterapkan langsung diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan caranya itu benar-benar ampuh banget menurut saya pribadi juga, karena belajar bahasa itu harus berkelanjutan ya Kang Jo ya, nggak boleh hari ini kita lagi panas banget terus besok-besok kayaknya gue nggak jadi belajar deh, itu berat banget tuh kalau kayak gitu. Jadi tetap harus berapi-api terus-terusan. Ya, motivasinya harus terjaga, Vel. Iya, motivasinya harus dijaga. Jadi kalau misalnya kita kehilangan motivasi, ciptakan motivasi baru begitu. Iya, betul. Baik, terima kasih semuanya. Karena kita memiliki keterbatasan waktu ya, jadi hanya tersiksa kurang lebih 2 menit terakhir. Mungkin kita bisa foto bersama dulu nih buat kenang-kenangan acara hari ini. Gimana? Waktunya terbatas ya. Iya, sayang banget. Nanti kita kapan-kapan buka ini lagi ya. Pertemuan berikutnya kali ya, Mbak. Ya, silakan. Nanti saya akan pikirkan ya. Baik, mungkin teman-teman boleh dibuka open video. Yang masih belum open video nih. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi, saya akan atur waktunya. Kalau memungkinkan, kita akan undang Kang Jo atau mungkin narasumber yang lain juga, senior-senior yang lain, untuk sharing mengenai topik bahasa ini, karena saya yakin banyak banget yang tertarik dengan topik ini. Baik, 1, 2, 3, sudah siap semua ya, foto bareng ya. Oke, baik. Terima kasih loh untuk waktu dan kehadirannya hari ini. Terutama untuk Kang Jo sebagai narasumber hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan atau itu mungkin boleh ya kita atur waktu lagi ya Kang Jo, jangan siap. Ya baik, terima kasih banyak untuk teman-teman juga yang hadir hari ini. Pertanyaannya mungkin dikumpulkan dulu, jadi nanti kita bahasnya lebih terarah kali. Betul sekali ya. Jadi karena mungkin saya masih menggunakan Zoom yang gratis nih, belum yang berbayar, jadi waktunya sangat terbatas sekali. Nanti akan semoga ya bisa sesegera mungkin dilaksanakan bagian ke tahap-tahap selanjutnya. Oke. Thank you semuanya. Sampai ketemu Terima kasih. Di lain waktu. Bye now. Sekarang sama tes dari kata Mas Ranji-san. Mata nih. Terima kasih ya, Vel. Sama-sama Kang Jo, terima kasih banyak juga. Ya. Pamit ya. Pamit. Ya, silakan.